Kali ini gue mau bahas sebuah wireless microphone yang menurut gue ini punya fitur yang jenius banget dan gue yakin bakal menetapkan tren di jajaran wireless microphone yang akan datang. Kira-kira seperti apa? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin dan Typical Video ST. Kita akhirnya membahas wireless microphone lagi karena ya channel ini banyak banget review wireless microphone dan gue selalu tertarik dengan update-update yang dibawa di jajaran-jajaran terbaru. Termasuk di sini brand yang baru juga kita bahas yang awalnya gue berpikir oke, wireless microphone lagi, mungkin videonya bakal boring gitu-gitu aja. Tapi ternyata di sini mereka membawa fitur yang menurut gue itu menjanjikan banget, jenius banget. Dan gue harus memaksa kalian untuk nonton video ini sampai habis biar kalian nggak ketinggalan kira-kira fitur apa yang gue bahas di sini gitu. Kira-kira apa aja yang menarik banget dari mikrofon ini. Oke, jadi ini adalah wireless microphone dari brand Seven Rims yang masih baru banget kita bahas gitu ya. Kita belum pernah bahas dari brand Seven Rims sebelumnya dan ini adalah Seven Rims Airray DW30. Ini adalah versi wireless microphone mereka dengan 2 transmitter dan juga dapat charging case-nya. Tapi nggak cuma itu, karena balik lagi fitur yang ditawarkan di sini bener-bener gokil banget. Untuk harga sendiri memang dia bukan jajaran wireless microphone murah. Harganya itu untuk yang DW30 ini dijual seharga Rp3.400.000. Memang bukan harga yang low budget atau gimana. Tapi kalau kalian ngikutin nanti pembahasannya, fitur apa yang dibawakan, kira-kira ngebantu dalam produksi kita itu impact-nya segede apa. Setelah udah nangkep semua gambarannya, harga tersebut sebenarnya jadi terdengar cukup murah. Pertama kita bahas soal fisik dulu. Kayak yang tadi udah gue bilang, dia membawa charging case di versi ini. Jadi kalau kalian bawa-bawa, selama di charging case-nya ada power, kalau mic-nya mati kalian masukin lagi, dia auto ngecas gitu. Jadi ya kayak power bank juga gitu ya, ala-ala TWS yang udah banyak dibawa oleh mic-mic wireless microphone lainnya gitu kan. Dan di sini untuk build quality sendiri, dia rapih, bagus, solid. Dan secara desain gue harus appreciate banget karena secara desain menurut gue ini appealing banget, bagus, nggak kelihatan udik. Dan memang kalau kalian mau explore lebih jauh beberapa produknya Seven Rims gitu ya, produk mikrofonnya Seven Rims, memang mereka punya bahasa desain yang menurut gue itu modern banget, keren-keren banget dan tak terkecuali di sini karena dari tampang aja itu udah cakep. Tapi ya nggak melepas build quality-nya juga yang potongan-potongannya itu tetap rapih, bagus. Dan di setiap unitnya ini mereka juga bawa USB Type-C, jadi kalian bisa ngecas per unitnya gitu kan. Kalau misalkan mungkin nanti kuningan antara dia dengan charging case-nya mulai wear off seiring waktu, kalian nggak jadi problem yang besar karena kalian tetap bisa ngecas mic-nya juga langsung dari sini pakai kabel USB Type-C yang fungsinya sebenarnya nggak cuma buat ngecas doang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ke situ. Tapi dari tiap unitnya juga dia menarik, nggak cuma receiver-nya doang, tapi setiap transmitternya juga dia dilengkapi dengan layar indikator. Jadi ngebantu banget, helpful banget buat lihat kita lagi di mode apa, lihat gainnya gitu kan, level audionya di setiap unitnya ada, jadi bener-bener helpful buat dipakai. Sama dia juga kayak mic profesional lainnya ya, dia bawa mikrofon internal atau built-in di sisi atasnya, diameternya cukup gede, jadi kelihatan cukup profesional juga. Sama udah bisa dipasangin dengan dead cat juga yang kita langsung dapat. Begitu juga dia bisa pakai opsi lavalier microphone yang mic lav-nya juga otomatis kita udah langsung dapat gitu ya. Jadi benar-benar berada di ranah yang profesional dan dengan harga tersebut sebenarnya ya udah cukup bagus. Cuman ada beberapa hal yang dibawa di mikrofon ini yang belum ada, paling nggak yang gua cobain di mic-mic lain yang menurut gua itu bener-bener profesional banget. Kayak contohnya mikrofon ini, dia nggak cuma
wireless dan punya charging case doang yang dijual gitu kan, nggak cuma build quality-nya bagus, desainnya menarik, enggak, tapi dia punya satu fitur yang gue suka banget, dia bisa internal recording. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar fitur internal recording di mikrofon wireless. Oke, menarik, tapi bukan hal baru. Tapi di sini gue nggak ngerti kenapa brand lain nggak kepikiran sebelumnya ya. Tapi di sini dia record literally internally gitu ya. Kita nggak butuh micro SD lagi. Dia udah punya internal memory di dalamnya, itu total 8 GB. Memang mungkin nggak kedengeran terlalu gede kalau buat kamera, tapi kalau buat mikrofon, buat stok audio doang, itu cukup gede loh, 8 GB gitu kan. Dan kita nggak perlu pusing-pusing buat cari-cari micro SD, nyimpen di satu tempat, takut hilang karena ukurannya kecil, karena dia udah internal ada di sini. Kalian tinggal tombol rec ini aja gitu, kalian pencet, dia udah merecord audionya gitu. Jadi bener-bener kepake banget. Apalagi itu juga untuk sebuah mikrofon wireless ya. Kalau misalkan kalian berada di tempat-tempat yang mungkin sinyalnya banyak gangguan, atau mungkin kalian berada di jarak yang terlalu jauh, ya itu udah bukan jadi masalah. Karena setiap transmitternya, setiap mic-nya di sini mereka punya internal recording, punya internal memory yang kesimpan di dalamnya. Kalian nggak perlu keluarin micro SD-nya, pindahin pakai adapter ke laptop kalian, karena kalian tinggal colok USB Type-C aja dari sini ke komputer, dan kalian bisa langsung copy filenya. Bener-bener versatile banget. Menurut gua itu wajib banget untuk diterapin oleh mikrofon-mikrofon wireless ke depannya. Nah, karena fitur internal recording tadi, otomatis perekaman kalian atau proses produksi kalian akan jadi terasa lebih aman gitu kan. Karena kalian punya backup audio, kalau misalkan ada gangguan sinyal, tetap ada recording internalnya. Aman banget. Dan berbicara soal aman, dia juga punya approach yang lebih serius lagi soal keamanan produksi kalian tersebut dengan yang disebut mode safety di sini. Gua belum ngeliat fitur ini di mikrofon wireless lainnya, silahkan koreksi gua kalau gua salah gitu ya. Tapi gua pertama kali denger di sini mode safety, dimana ketika kalian ngaktifin mode safety tersebut, kalian akan membagi perekamannya jadi 2 channel, dan satu channel merekam dengan audio level normal kalian yang kalian set gitu kan. Lalu satu channel lagi itu mengurangi minus 6 dB di channel satunya gitu. Di channel satunya minus 6 dB dari audio normal kalian. Jadi kalian akan merekam 2 audio, yang satu di mode normal dan yang satu di mode rendah banget. Kalau kalian nggak tahu, ini mode safety karena kalau misalkan kalian atau talent kalian di depan video tiba-tiba teriak, tiba-tiba suaranya peaking gitu kan, nadanya tinggi, kalian punya backup dari audio dengan gain yang lebih rendah gitu, yang tinggal kalian masukin ke situ dan audionya nggak clipping gitu, audionya tetap kedengeran dengan baik. Dan gua baru lihat fitur tersebut di sini, dan menurut gua itu benar-benar convenient banget untuk para profesional. Karena itu hal-hal yang banyak diterapkan juga kalau kalian pakai kamera-kamera cinema dengan input XLR yang begitu profesional. Begitu juga kalau kalian pakai handy recorder kayak Zoom atau Tascam, biasanya itu hal-hal yang dilakukan oleh para profesional. Dan di sini dengan sistem simple ini aja kalian punya mode safety tersebut yang pastinya sangat convenient, dan gue yakin bakal ngebantu banget. So ya, fitur-fitur kunci tersebut membuat gue berpikir kalau mikrofon ini worth it banget buat masuk dalam pertimbangan kalian. Untuk jarak sendiri sebenarnya dia punya klaim jaraknya itu up to 100 meter. Cuman dalam pengetesan kita, ya seperti biasa mic-mic lainnya, cukup jauh tapi kayaknya nggak mencapai angka 100 meter tersebut. Cuman karena kalian punya internal recording, ya kalian mau 200 meter, 300 meter, mau jauh banget, itu harusnya nggak masalah karena udah aman, ada backup internal recording dari masing-masing transmitternya. Tapi ya kita ada pengetesan juga buat jaraknya, buat kalian yang pengen tahu. Jadi simak dulu video berikut, sekalian kalian bisa menilai juga kualitas suara yang dihasilkan oleh mikrofon ini. Oke, sekarang gua pengen ngetes di mode mononya, sekalian ngetes jarak aja gitu ya. Diklaim 100 meter, tapi karena dia udah ada internal recording, harusnya jarak bukan masalah lagi. Ya udah, tapi gua sembari jalan, jadi kalau misalkan udah mulai putus-putus, Eko bisa nge-backup suaranya ke internal recordingnya gitu ya. Harusnya aman gitu kan. Gua sambil jalan ke belakang, kalau misalkan putus-putus misalnya ya gitu ya, transmisi jaraknya ada gangguan, ada segala macam, harusnya aman. Ini gue cuma pengen ngetes jarak aja. Maaf kalau ngelantur ngomongnya. Ya, wow sudah merekam putus-putus. Tapi harusnya kalau di backup pakai suara internalnya, perekaman internalnya, harusnya suaranya aman gitu loh. Tidak usah khawatir, misalkan kayak gini gue putus-putus, pasti gue gini putus-putus nih. Nah, tuh wow ngasih tangan lagi putus-putus.
Tapi di jarak segini karena ada internal recordingnya harusnya aman. Bahkan bukan harusnya lagi, emang aman gitu ya. Kalian tidak perlu khawatir soal jarak lagi. Untuk kualitas suaranya bisa kalian nilai sendiri bagaimana gitu ya. Bagus enggaknya, apakah sesuai dengan selera kalian atau tidak sesuai, ya itu baik lagi ke pilihan kalian sendiri. Kalau misalnya nggak sesuai ya udah, kalau sesuai ya alhamdulillah bagus. Oke, gue sekarang lagi ngetes mic DW30 ya di pinggir jalan di mode safety. Jadi kalau misalkan gue ngomong agak kenceng kayak begini harusnya picking kalau misalkan normal gitu ya, karena dia di mode safety ada 2 mode perekaman gitu ya, yang satu normal, yang satu lagi dikurangin min 6 dB, jadi kalian bisa pakai nih yang min 6 dB-nya kalau misalkannya normal kalian picking gitu ya. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu jelasin Erwin. Kalau kalian kurang paham dengan penjelasan gue, harusnya penjelasan Erwin tadi udah bikin paham gitu ya, udah cukup gitu ya. Ya ini di mode safety-nya bagaimana kualitasnya, gue lagi di pinggir jalan, kalau ada suara-suara klakson atau suara motor gebar-geber gitu ya, harusnya bisa terselamatkan sama si mode safety ini. Kalau andai kata misalkan suaranya picking, kalau urusan environment-nya ke pick up apa enggak, ya baik lagi itu kemampuan dari mic-nya gitu ya. Oke, paling segitu aja sedikit pembahasan dari wireless microphone 7 Rims Airray DW30 kali ini. Dan semoga bermanfaat. Kesimpulan dari gua, mikrofon ini benar-benar worth it banget. Dengan harga 3,4 juta rupiah, kalian dapat sistem wireless microphone 2 transmitter. Profesional, kalian punya mikrofon built-in, begitu juga bisa pakai lav mic-nya. Dapat charging case, bisa internal recording dengan memori internal di dalamnya. Ada safety mode, desainnya cakep, dan semua unitnya udah dilengkapi dengan layar gitu kan. Menurut gua, harga tersebut jadi terlihat murah di mikrofon ini. Jadi menurut gua ini adalah mikrofon wireless yang wajib banget buat kalian pertimbangkan juga. Oke, paling segitu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya